Semoga PMII mampu menjadi organisasi modern terbesar dan mampu menjadi organisasi yang kedepannya bisa menguasai lini sektor dan memimpin bangsa ini. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Sahabat Abraham, calon Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masa hikmat 2024-2027. Sahabat Abraham merupakan salah satu pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada bidang perdagangan, ekonomi, mulai dari 2021 hingga saat ini, yang lahir di Tanah Tinggi Lahat, Sumatera Selatan pada 23 Oktober 1995. Sahabat Abraham memiliki latar belakang pendidikan strata 1, jurusan agroteknologi, dan melanjutkan studinya di 2 universitas negeri dengan jurusan korporasi dan manajemen. Sahabat Abraham adalah aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang telah berkiprah mulai dari tingkat komisariat, cabang, dan PKC hingga saat ini di PB PMII. Dalam kiprahnya di organisasi, sahabat Abraham cukup mewarnai pergerakan-pergerakan di Indonesia, khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Bergerak maju menuju kejayaan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia merupakan visi yang dirumuskan dan akan diwujudkan melalui beberapa program unggulan untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim sahabat-sahabat PMII senasional. Perkenalkan, saya Abraham, salah satu kontestan Kongres PB PMII yang akan berlangsung di Kota Palembang. Dalam kontestasi ini saya ingin membawa visi misi, yaitu bergerak menuju kejayaan PMII. Dengan misi yang pertama adalah reformasi kelembagaan dengan memperkuat fungsi struktur. Yang kedua adalah mempercepat peningkatan kapasitas pembangunan SDM berkelanjutan. Yang ketiga adalah memantapkan trilogi PMII dengan gerakan Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, dan Nahdlatul Wathon. Yang keempat adalah pemberdayaan kader melalui distribusi lintas sektor strategis. Yang terakhir adalah menjadikan PMII sebagai organisasi unggul dan berdaya saing tinggi. Visi dan misi saya ini, sahabat-sahabat, saya rumuskan dalam rangka untuk membawa PB PMII menjadi organisasi papan atas dan nomor 1 di Indonesia. Menjadi organisasi yang mampu berkontribusi jelas terhadap bangsa dan negara. Menjadi organisasi yang kuat secara internal dan juga kuat secara konsolidasi eksternal. Oleh sebab itu saya merumuskan visi dan misi tersebut. Selain daripada visi misi, saya juga merumuskan peta jalan
menuju kejayaan PMII. Dalam rangka menuju kejayaan PBPMII masa depan, saya merumuskan peta jalan menuju kejayaan. Untuk menjadikan PBPMII dan PMI secara keseluruhan itu berjaya dan berada di papan atas organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, penting sekali peta jalan ini kita rumuskan. Maka dari itu, saya merumuskan peta jalan sebagai berikut. Yang pertama adalah secara keorganisasian. Secara keorganisasian, PMII memerlukan reformasi kelembagaan dengan prinsip mempertahankan nilai-nilai yang baik dan menginovasikan kemajuan organisasi. Reforma kelembagaan yang diperlukan adalah dengan memantapkan bidang-bidang dan lembaga strategis. PBPMI sebagai struktur puncak organisasi harus memaksimalkan fungsi sebagai pembuat kebijakan strategis serta menggiring kebijakan tersebut agar dapat dimanifestasikan dalam setiap kehidupan organisasi di level komisariat, level cabang, level PKC, level rayon, bahkan level anggota yang baru selesai ikut Mapaba. Beberapa hal yang perlu dipercepat dan diinovasikan di dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat formasi, struktur, dan fungsi organisasi. Merumuskan dan memantapkan bidang strategis tentunya hal yang sangat penting kita rumuskan untuk mendongkrak laju produktivitas organisasi. Hal ini tentu harus direlevankan dengan situasi dan perkembangan zaman, dengan situasi dan fenomenologi zaman hari ini. Merumuskan dan memantapkan silabus program berkelanjutan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang adalah satu keharusan bagi PBPMII untuk mencapai organisasi yang maju serta berjaya di masa depan. Yang kedua, percepatan muatan materi dalam kaderisasi formal. Materi yang telah dirancang oleh PMI merupakan materi-materi yang unggul dan terbaik tentunya, yang tentu saja disesuaikan dengan perkembangan dan situasi perubahan. Akan tetapi sahabat-sahabat, saya ke depan akan merumuskan percepatan muatan materi di kaderisasi formal, yaitu materi Mapaba, PKD, PKL, dan PKN. Saya melihat materi ini perlu dipercepat agar ini berdampak baik dan berdampak positif terhadap kader-kader kita, terhadap kualitas kader-kader kita. Materi PKD seharusnya kita posisikan materi tersebut ada di materi Mapaba. Dan materi PKL itu seharusnya berada di materi PKD. Begitupun selanjutnya, seharusnya materi PKL itu adalah muatan materi yang ada di PKN. Oleh sebab itu, saya akan membuat kaderisasi non formal dan informal lebih masif lagi berjalan. Dengan tadi membentuk tim asesmen khusus di setiap zona. Yaitu kita buat zona per pulau, zona Sumatera, zona Pulau Jawa, zona Pulau Kalimantan, zona Pulau Sulawesi, zona Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Selanjutnya, saya akan melakukan percepatan pembangunan SDM melalui pelatihan yang tersertifikasi. Jika melihat kebutuhan kapasitas SDM hari ini, penting sekali bagi PBPMII secara khusus dan PMII senasional secara umum melakukan pelatihan yang tersertifikasi, sebab ini adalah tuntutan zaman hari ini. Kader-kader kita harus kita latih lalu kemudian disertifikasi dan kita bukakan ruang untuk bagi kader-kader itu berkreasi, berkarir, dan menciptakan karir-karir terbaiknya di luar organisasi. Yang keempat, sahabat-sahabat, saya akan membentuk tim asesmen dan memaksimalkan fungsi lembaga akreditasi. Untuk memastikan struktur organisasi berjalan dengan baik dan sempurna, maka sangat penting bagi PBPMII membentuk tim asesmen organisasi dan memaksimalkan fungsi lembaga akreditasi yang telah dibentuk. Strategi yang akan kami laksanakan adalah membentuk tim asesmen khusus dari unsur PBPMII. Tim asesmen ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan kinerja organisasi, baik kinerja kaderisasi formal
informal, dan non-formal. Dan tim asesmen ini juga akan saya ambil dari 3 elemen di dalam PBPMI. Yang pertama adalah dari tim kaderisasi, yang kedua dari tim aparatur, yang ketiga dari lembaga akreditasi. Dan strateginya agar supaya hal ini berjalan dengan lancar, kita akan bentuk zona kerja. Zona kerjanya adalah zona Sumatera, zona Pulau Jawa, zona Pulau Kalimantan, zona Pulau Sulawesi, zona Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Untuk mencapai kejayaan PMI di masa depan, sahabat-sahabat, saya merumuskan ada 4 program unggulan ke depan jika saya terpilih sebagai Ketua Umum PBPMI. Yang pertama adalah pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu kader, PBPMI secara kelembagaan harus berani menjamin taraf pendidikan tinggi kader, terutama pengurus aktif, mulai dari tingkat pengurus besar, pengurus koordinator cabang, pengurus komisariat, dan pengurus rayon. Itu harus dijamin mutu pendidikan dan diarahkan betul-betul oleh PBPMI. Bila perlu kita harus membuat kebijakan terkait dengan hal ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, kami akan merumuskan strategi kolaborasi dengan lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri untuk bagaimana caranya kuota pendidikan S2 di PMI itu lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kebutuhan zaman menuntut pendidikan, taraf standarisasi pendidikan itu semakin tinggi, dan PBPMI sebagai pucuk pimpinan bertanggung jawab atas pendidikan para kader seluruh Indonesia. Dan untuk penguasaan teknologi, kami akan merumuskan kegiatan dan program yaitu sekolah riset dan smart training teknologi. Demi memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana, tentunya kami akan menjalankan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkemuka dan terpercaya, serta menggait trainer-trainer yang kompeten di dalam bidangnya. Hal ini penting sekali bagi PBPMI, sebab di era artificial intelligence, di era yang sangat dinamis ini, penting bagi PBPMI menguasai teknologi dan mentraining kader-kadernya untuk melek teknologi dan mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Program unggulan saya yang kedua, sahabat-sahabat, adalah peningkatan value ekonomi kader. Untuk memastikan peningkatan literasi dan keahlian PMI terhadap bidang ekonomi, kami akan melaksanakan dan memanifestasikan program sekolah dagang dengan konsep Smart Business Map. Mengapa hal ini penting, sahabat-sahabat? Karena di era transisi dan di era teknologi seperti hari ini, di era pertarungan yang sangat dinamis, baik itu sektor ekonomi khususnya dan sektor-sektor lain pada umumnya, PBPMI harus menjamin kader-kadernya mampu bersaing, mampu memiliki kapasitas, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya, program unggulan saya yang ketiga yaitu adalah kebangsaan. Di sektor kebangsaan ini, PBPMI perlu membuat wadah khusus untuk melatih kader-kader agar dapat menjadi kader bangsa yang unggul, nasionalisme tinggi, yang berkompeten. Oleh sebab itu, kami akan membentuk Institut Politik PMI. Hal ini kami lakukan dalam rangka mempersiapkan bibit-bibit pemimpin Indonesia di masa depan agar lebih bernilai tinggi, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, berkarakter, cerdas, serta mampu menjadi pemimpin yang hebat. Institut Politik PMI ini tentunya bukan hanya sebatas jargon, namun kemudian kami akan merumuskan silabus, pemateri, dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik agar mampu melahirkan kader-kader PMI yang melek terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, program kerja saya yang terakhir adalah di bidang keagamaan.
untuk mencetak kader yang berkarakter dan berakhlakul karimah serta memiliki kompetensi dakwah yang bernilai tinggi dan mampu melakukan inovasi-inovasi di bidang keagamaan, maka kami akan membuat program pesantren pergerakan. Di dalam pesantren pergerakan ini banyak hal yang bisa sahabat-sahabat PMI Indonesia dapatkan, baik itu pelatihan dakwah, digitalisasi dakwah, dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya, tentunya yang bersifat dan memiliki value kompetitif yang tinggi. Baik sahabat-sahabat, mungkin itu saja visi misi saya. Semoga apa yang menjadi gagasan besar ini dapat bermanfaat baik untuk organisasi dan dapat berdampak baik juga untuk seluruh kader PMI Indonesia. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.